Rp4.950.000. Total sumbang yang masuk di masjid kita selama bulan suci Ramadan atau sampai malam ini kurang lebih Rp36.750.000. Rp36.750.000. Adapun dana papabuka Natalima panitia masjid kita yaitu sebesar sebanyak Rp4.500.000, sisa Rp350.000. Demikian penyampaian dari saya mewakili pengurus atau panitia Masjid Merukan mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan tamanan, dan mudah-mudahan kemah berkah dari umur menanti kesehatan dan kesempatan untuk menjadi habisi bulan suci Ramadan taupayang amin amin ya Allah. Dan memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kami. Demikian penyampaian dari saya untuk acara selanjutnya yaitu dakwah Islamiyah yang mana akan diantarkan oleh Ananda Andi Istifadah Pagasa untuk belajar membawakan dakwah Islamiyah. Pada Ananda dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insyaallah baik. Salawat beserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur au ila siratal mustaqim. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah Islamiyah yang berjudul Belajar Hidup dengan Kerendahan Hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap manusia pasti memiliki panutan atau teladan dalam kehidupan mereka, sehingga Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini adalah untuk contoh panutan atau teladan untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan, dan khususnya dalam mempelajari hidup dengan kerendahan hati, bukan karena kesombongan. Rasulullah selama hidupnya selalu berjalan di atas dunia ini dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah, sehingga Rasulullah membawa pengaruh yang sangat besar untuk menaklukkan dan mengalahkan kafir Quraisy. Coba kita pikir, mulai dari perang Badar, peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami tantangan yang begitu sangat besar. Apakah beliau mundur? Jawabannya tidak, karena Rasulullah yakin bahwa Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillahi rafa'allahu wa man takbara wadallahi." Yang artinya, barang siapa tawadu, rendah hati kepada Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Mandi dan Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Dari hadis ini membuktikan kepada kita semua bahwa kita harus mempelajari hidup dengan kerendahan hati. Karena
berjalan atau beraktivitas di atas dunia ini dengan kerendahan hati, niscaya Allah akan mengangkat derajat mereka. Akan tetapi sebaliknya, ketika mereka sombong, maka Allah akan merendahkan mereka. Coba kita renungi apa yang terjadi terhadap Fir'aun, Raja Namrud. Mereka dibinasakan karena apa? Tak lain dan tak bukan karena kesombongan mereka semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah sebabnya kita sebagai manusia tidak selayaknya memiliki sifat sombong, karena semua yang ada di dalam diri manusia merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita mulai dari sekarang mulai belajar untuk menyerahkan total kepada Allah. Baik setiap pekerjaan yang kita kerjakan, hadirkanlah Allah, karena manusia hanyalah hamba di hadapan Allah. Jangan sampai karena harta atau jabatan yang kita miliki sehingga membuat kita semua sombong. Banyak manusia menjadi sombong karena apa? Tak lain dan tak bukan karena harta atau jabatan yang mereka miliki, sehingga mereka memperlakukan manusia yang di bawahnya semua maunya. Wahai saudaraku yang memiliki jabatan, ingat itu cuma sementara. Wahai saudaraku yang memiliki jabatan, ingat itu cuma titipan. Rasulullah saja yang memiliki kemuliaan dan ketakwaan masih saja memberi salam dan mengusap kepala anak kecil yang kedudukannya di bawah beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berjalan di dunia ini dengan kerendahan hati, karena orang-orang yang memiliki sifat rendah hati adalah orang-orang yang tergolong penyayang. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Dan ketika ada orang jahil kepada mereka, mereka yang mengucapkan undang keselamatan. Surah Al-Furqan ayat 63. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa ketika kita memiliki sifat rendah hati, kita tergolong orang-orang yang penyayang. Dan begitu juga ketika kita memiliki sifat rendah hati, ketika kita dihina atau dicaci oleh manusia jahil, kita tidak membalasnya dengan perkataan buruk, melainkan kita membalasnya dengan perkataan mengundang keselamatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa berjalan di atas dunia ini dengan kerendahan hati, karena ketika kita memiliki sifat rendah hati, banyak manfaat-manfaat di dalamnya, yaitu 1. Mencegah berbangga diri, 2. Hati yang selalu tenang, 3. Mewarisi sifat-sifat orang-orang yang mendahului. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Ketika ada kata atau kalimat atau salah yang itu adalah dari diri saya sendiri, karena saya memang manusia biasa. Dan ketika ada kata atau kalimat yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unsur maqala wa la tanzur maqala. Jangan lihat siapa menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Syukran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.